tone-nya nggak usah diupdate. Ini kan saya rekam supaya diskusinya ada, kadang kan saya dengerin di luar untuk ingat kemarin sudah, karena sekarang saya berusaha apa langsung saya lupakan. Menghemat memori karena kebanyakan yang diingat-ingat. Kalau sudah nanti itu diskusikan dari yang di ini juga di saya skin aja nanti pada saat itu. Walaupun nanti saya lihat di share screen. Caranya tetap share screen. Nah, nanti dulu buat ini masih. Berapa persen itu sudah? Belum? Oh ya karena belum. Kalau saya sudah share screen, atau sudah yang UGM ya. Oh, kadang lambat. Kalau kelemahannya itu kalau bicara terlalu semangat tadi akibatnya langsung tuh gua ngajar gitu akhirnya saya berhenti, masa tak suruh presentasi dulu saya berhenti. Kalau enggak itu aja, kalau mahasiswa mulai presentasi diskusi ya terus saya semangat lagi, terus waduh batuk-batuk lagi. Oh, oh, mantap walaupun udahnya nanti di lantai 5 sini deket sini, nanti saya milih bawa. Biasa tadi biasanya mampir dulu ke minum itu bawa sini, tadi nggak tahu tadi langsung masuk. Mana itu nggak bisa, oh wifi-nya ya. Nah, itu sudah, oh connected, oh apanya yang aku diulang lagi nih itu. Rasa dua tadi gampang banget. Ya sudahlah nggak apa di sambil ya. Tadi ini karena saya lihat tadi sudah menghasilkan formulanya. Nanti mulai dibikin programnya ya eh, pakai R ya. Sudah coba pakai kolab pakai R. Coba datanya kemarin sementara apa dulu yang dipakai? Ya nggak apa-apa, sebetulnya nanti suatu kita ganti yang penting untuk uji coba programnya jalan. Tapi hasil ininya estimasinya lumayan logis nggak di overlaykan. Berarti harga berasnya di beberapa wilayah itu. Aceh, Sumut, oh nyoba itu dulu. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Oh ya, kadang ya nggak apa-apa dikombinasi kayak gitu karena baca datanya kan ini kan datanya ditaruh di kayak Excel ya. Iya, heeh. Bentar-bentar ini kayaknya ada yang salah satu ini. Heeh, nanti kalau harus ikut yang bawah itu enggak nanti tadi. Nah, di collab-nya aman. Terus di overlay kan bisa nggak hasil antara data dengan modelnya? Ya data antara kan kalau time series kan mesti ada data dan realita, data dan model apa estimasi itu loh.
kan enak gitu untuk melihat parah banget enggak ada kemarin ada kok parah banget hasilnya lah itu kan berarti ada komputasinya salah atau teorinya yang salah kan kalau S3 resikonya kan teori yang salah gitu. Kalau S1 biasanya hanya karena programnya yang salah dari MSE sama ininya gitu. Oh baru estimasi titik. Tapi kan sudah sampai estimasi titik, maka pertama gambarkan. Karena kalau digambar, ya minimal ini titiknya yang gagal sebenarnya sama yang apa prediksinya. Kalau kejadian misalnya kan selalu kayak gitu kan mesti enggak datanya. Ini kan menghasilkan model kan, dapat estimasi kan. Nah, di overlay kan dengan data nyatanya. Tahu kan kalau kejadian misalnya kayak gitu kan. Selalu bapak ini Arima, ini datanya. Oh, bagus. Arima berapa ya misalnya. Nanti kelihatan. Oh, kemarin ada oh, gara-gara sudah mau sepas yang Arimanya parah banget. Jadi Wong Arima kemampuannya cuma untuk melihat paling satu langkah kan kalau Arima satu. Tapi kalau Arima satu-satu disuruh ngeramal jauh banget, ya jelek banget. Nggak punya kemampuan itu. Nah dia nggak tahu langsung yang ditandingkan yang bisa ngeramal jauh. Ya akibatnya kan, nah waktu kita di overlay kan gambarnya jelek banget. Kita kira bisa sekarang kan dapat persamaan yang Aceh juga. Persamaan Aceh mana? Ditaruh di minimal jadi apa ya di Google di kolemnya aja kan bisa ngitung yang namanya Ytopi kan kan sudah punya modelnya nah mana list Ytopinya Ytopi ya harga tadi ya kan harga 2018 harga 2019 tapi yang dari model loh ya dari ya nggak apa-apa Excel nggak apa-apa makanya itu tadi diambil ke Excel nggak apa-apa malah enak di Excel kan langsung overlaynya mudah yang penting tadi parameternya. Jadi nanti yang mungkin Aceh dulu misalnya yang ambil estimasi. Nah, ini yang Aceh yang pertama kan. Mana Aceh, nah taruh situ. Terus cuma satu apa hasil estimasi ini? Iya, ya udah berarti persamaannya kan sudah tahu kan? Kan Y apa sih kali YT min 1 gitu kan? Mana? Oh YT min ya nggak apa. Ya lihat modelnya aja. Hmm. Hmm. Ya udah dicoba aja, nanti kan dapat hasilnya. Gak usah semua Aceh dulu aja. Yang Aceh, karena kita hanya fokus yang Aceh kan. Yang Aceh aja. Itu view-nya apa ya? Temen view-nya. Lo kok nulisnya YT-min view itu. View Aceh mana gitu kan terus. Oleh sekarang, nah itu dulu 298. Padahal hasilnya di sini berapa? 11. Nah mulai agak aneh ya. Nah itu maksud saya. Nanti coba nah, mulai di manakah letak ininya nanti coba di terus ya ada bikin ya view dulu data aslinya apa mau nggak sekarang di teorinya kalau nggak memang di apa istilahnya kan kalau dikurangi rata-ratanya kan untuk melakukan apa namanya oh lah itu dari sama-sama dikurangin aja malah kalau yang masih aslinya apa jadi kan yang T dengan Y0 kan sebenarnya ya yang kanan juga dikurangi
Ya kalau mau kayak gitu bisa, iya. Saya kan rumah 11 dengan ini kan lumayan, gitu terus dibuat sampai akses ke ini tinggal copy aja. Apa saat itu nanti jalan nggak ke sininya. Satu persatu ya nggak apa-apa. Terus yang kedua, kayaknya nanti bener nggak? Ya udah lumayan deket kan itu. Hasilnya lumayan, paling ini masih model sederhana. Biasanya itu untuk sekedar pemanasan paper sederhana, masih kita mencoba. Terus sekarang yang Sumatera Utara, kan ininya beda kan tadi isinya. Nah itu namanya kita data real dengan data estimasi apa model ini. Nanti kan nah, sambil searching sudah ada belum yang ngerjakan ini, nanti masukkan ke paper yang jurnal tadi itu di mana. Kalau memang belum ada ya kita ke jurnal time series, kita coba yang misalnya. Tapi nanti malah lagi saya ini kan untuk nanti setelah itu kita bikin seluruh provinsi di Indonesia. Nanti kita ingin membuat mengelompokkan mana yang provinsi mirip dari sisi harga tadi modelnya sama. Nanti kan bisa ketahuan itu. Dan kita juga nyoba ke AR2 misalnya gitu. Nah, akhirnya kita dapat teori tentang ARP yang semoga sih kelihatannya cukup bagus ini. Hmm. Oh harusnya enggak. Kalau spasial kita harus berlokasi. Justru mainnya sebenarnya kita teman kalau kerjakan sendiri-sendiri kan beda dengan dikerjakan secara bersama-sama. Karena kalau sendiri-sendiri kan kita hanya mengerjakan Aceh. Ya contoh sekarang kerjakan AR1 di Aceh, AR1 di Sumatera. Tanpa melibatkan bobot itu sudah beda nanti harusnya. Maka nanti kita akan ukur itu. Kalau saya kerjakan pakai biasa kan nggak usah pakai ada pembobotan. Nah, seberapa nanti hasilnya. Nah, kalau gunakan ini, nanti sebenarnya arahnya kan sudah baca kan buku GWR-nya. Jadi kita akan mendapatkan nanti untuk provinsi A, B, C, D ternyata model satu. Terus provinsi IJK ini adalah apa? Kan kalau kita kerja GWR bisa dapat kayak gitu. Jadi mengklasterkan wilayah itu ternyata kan nggak semua berbeda dari 34 provinsi kan. Misalnya yang sama-sama lumbung padi, mungkin harga berasnya hampir sama. Tapi yang daerah susah, apa memang nggak ada pengairannya, nggak ada itu, cenderung mesti lebih mahal karena dia beras datang dari luar. Kayak karena nanti kita akan tahu dari situ. Nah, gunanya fungsi fasilitas adalah untuk kebijakan ini, rekomendasi kayak oh daerah ini segera dibangunkan bendungan karena supaya dapat pengairan yang baik. Jadi nanti panennya bisa lebih sering, maka otomatis harga berasnya bisa lebih turun gitu. Karena nggak ngambil dari luar terus itu. Nah itu gunanya main adalah di situ. Jadi sudah lumayan oke-oke ya. Iya kalau saya lihat, hmm, cuma tinggal yakinkan bahwa ini belum ada orang yang mengerjakan ke ini gitu. Karena saya kemarin yang itu dia apa mungkin Bu Pepi itu yang dari ITS juga kan. Jadi terus S2-nya dia kayak gitu sama. Ya udah, terus saya tambahin saya suruh GWR ya ternyata lumayan juga. Karena kebetulan kan Pak Nyoman itu kan senang yang lain apa-apa itu. Nah, tak suruh yang di ini kan ya lumayan jadi beberapa papernya lumayan banyak akhirnya. Karena sekarang banyak orang kan senangnya main tablet langsung ke machine learning. Nah, kalau machine learning itu teorinya tanda petik agak makan nama mereka lebih ngantuk algoritma kan. Jadi teori algoritma kita kan masih lemah. Mungkin orang komputer lebih mengalah. Maka saya kemarin yang
pada masuk ke situ tak suruh baca tentang teori algoritma. Karena di algoritma kan kita semacam ini nanti ke sana, ini ke sini, kalau kayak gini-gini kan karena akan pakai mesin kan nggak masalah. Jadi if then-nya kan banyak tuh. Kayak AI itu kan. Nah, maka bisa juga sekarang oke kalau kita mau bergerak ke AI ya kita pahami bagaimana cara kerja namanya kecerdasan buatan kan orang. Kita di otak kan kalau dikasih masukan kan, oh begini kan, ini, oh ini masih nggak bagus, ganti lagi ini. Nah, tapi dengan cepatnya karena mesin gitu. Nah, tapi kalau yang ini kan enggak, kita cara kerjanya kan oke. Nah, nanti yang kayak gini maksud saya kalau sudah bisa dipilih kan kita akan cari oh jadi P-nya berapa yang apakah P1 berarti kan ini AR1, oh P-nya 2 apa enggak, tapi bisa diotomatisasi. Karena dengan bantuan Colab itu karena Colab kan didesain untuk ke yang mesin bisa. Maka sekarang saya sarankan kan semua ke Colab, itu pada saatnya untuk main data nggak masalah. Oke, berarti tinggal nanti ini dirakit di apa collabnya langsung muncul gambarnya itu. Iya, antara data dengan prediksinya itu di overlaykan. Terus nanti mulai kita berpikir melakukan forecast kan. Jadi forecastnya tahun 2024 Aceh berapa? Nah, nanti kayak apa? 2024 kan belum berakhir. Nanti kita bisa coba data yang lebih lama, yang 23 untuk istilahnya kalau ininya testingnya bahasa. Ya udah lumayan ada hasilnya nggak parah banget. Karena saya memang aduh, apa parah banget kan kalau kita ngecek secara teori kan oke lah kayak tadi pola. Tapi kan kalau komputasi tiba-tiba jeglek jauh kan bisa karena problem di teorinya yang salah. Karena saya pernah yang papernya orang Belgia itu sampai saya masa S1 saya kan seneng programming macam apa. Udah yakin bener, kok tetap beda terus dengan yang di papernya. Terus saya email kan, dia mengatakan enggak terus tapi tetap saya sudah kasih inputan sama, bisa datanya sama, hasilnya tetap beda. Terus kalau saya kirimi MATLAB-nya, nah dia ngecek terus baru ngaku yang salah ini MATLAB-nya dia, karena dia minta bantuan orang untuk programkan. Terus tapi teorinya dia sudah benar, ya udah. Jadi bisa juga karena kalau kita tadi parah, belum tentu karena teorinya yang salah, tapi bisa juga waktu karena ini kan ada coding kan, resiko. Karena ini kan ngerakit sendiri kan ininya. Kalau langsung pakai package AR kan nggak ada. Nah itu kan. Nah ini kan nggak belum ada package langsung mau GWR AR kan belum ada. Karena ini terbuka pengembangannya nanti di samping main di situ, itu sekarang yang tahu itu. Oh kenapa kok daerah itu ini? Oh karena X-nya apa? Itu nambah yang namanya sekarang Arimax itu loh, yang kayak Arimax. Nah kalau kita bisa sampai ke ini, namanya singkatannya apa ini? Jadi, jadi kan, jadi kan secara umum jadi sudah ke time series kan, GWTS. Iya, tapi memang ini belum ada jurnal yang langsung nyebut istilah itu ya. Adanya spasial itu kelihatannya ya. Yakinkan coba. Ke ChatGPT aja coba. Di ChatGPT ada nggak? Kalau sekarang sama kalau ChatGPT mengatakan nasibnya orang yang lain berarti memang belum ada. Gitu. Saya ingin yakinkan. Kalau kan nanti kita coba langsung submit. Kita lengkapi tapi sampai ARP lah teorinya ya. Sudah ini berarti ARP kan. Spasial SAR itu sudah ini. Tapi kan beda ini dengan SAR. GWTS ya. Iya kan? Beda kan maksudnya yang penting beda dengan kita karena kita di sini divisinya ada pengikut latitude gitu. Terus coba minta jurnalnya nanti. Nanti kita coba submit ke jurnal itu nyari template-nya. Walaupun nanti saya keluarkan ininya harus setelah kompre biar bisa dipakai untuk jadi ini hanya disimpan aja. Ya kita tapi untuk ngetes
bahwa itu masih kan prosesnya panjang kan cara ini. Maka nanti kan ini harus dilengkapi ngitung ya, terus apa AIC, BIC kalau bahasa standar dan series semuanya standar-standar akurasi. Terus kita coba mulai bikin yang modeling dan forecastingnya, memecah sumber datanya itu loh. Ini kan tadi baru modeling. Kalau istilah di masyarakat ini kan ada training dan testing. Ini kan tadi oke, bagus sudah modelingnya, tapi kan pada saat forecastingnya kita belum belum punya kan, karena 2024 nggak ada datanya. Terus nanti juga untuk melihat apa beberapa data ke belakang. Hmm. 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 Makanya nanti untuk proses teorinya kayak apa proses estimasinya. Nanti kan untuk estimasi kan ada banyak banyak cara juga kan. Karena bisa yang paling favorit di kalau konteks yang lain kan biasanya masih menggunakan kayak metode least square kan. Tapi bisa juga metode maksimum likelihood. Makanya nanti coba hasil yang tadi itu, yang di Excel-nya. Coba sekarang kerjakan ini pakai AR1 kan cepet kan pakai collab coba atau pakai sini aja ada AR1 enggak ya di sini. Coba kerjakan AR1. Nanti dengan ini hasilnya kayak apa? Nah, langsung ya masih belum biasa kan. Nggak apa-apa nanti terjadi offline nggak apa-apa. Tapi kan buka kalau saya nggak offline sudah nggak punya. Jadi saya apa-apa sudah di collab karena saya males install udah karena saya sering pindah-pindah device itu. Nah, bikin aja AR1 untuk yang khusus yang Aceh itu. Oh, jadi programnya di sini dulu baru pindah ke collab gitu. Heeh. Iya memang gitu nggak apa-apa. Karena saya nanti nyobanya penting yang di collab, saya nggak akan ngerunning yang di offline. Gitu. Nah, saya pikir gitu, udahlah tak mulai sekali atau juga nah, sekalian dengerin tadi saya nyaran yang lebih senior. Dari jam 8 nanti kita bikin bareng kayak gini, selesai langsung kita lanjut. Jadi nggak apa-apa tetap datang sih langsung misalnya pas bisa kemarin beberapa juga online karena lagi batuk. Nanti sudah lupa perintahannya. Ah, kalau saya pilih kalau lagi dari kayak gitu tak searching nah, apa ini mau bikin air satunya ini salah. Nah ya kalau lama nggak ini biasanya kayak gitu. Ya nggak apa-apa nanti. Tapi pokoknya gini, setiap kita ngembangkan suatu model gitu, yang lama kerjakan dulu. Terus yang baru kita ini kan harus ada perbaikan. Nah, kalau ternyata lebih parah, nah itu kemarin kan lebih parah. Nah, saya jadi ngapain? Jadi nggak milih metode, maunya kan biasa kalau kan ingin bandingin. Tapi yang malah lebih buruk, belum tentu kan bahwa yang kalau datanya memang cocok dengan yang lama, ngapain kita paksakan dengan yang baru gitu. Ya, kalau tadi tadi tuh segini,
Kan tadi cuma AR1, kan sudah bikin teori sampai ARP kan. Nah, nanti bikinlah sampai terus nanti kan kalau di itu kan ada yang signifikan mana kan, conversion yang AR1 atau AR2, AR3 lah itu. Sampai nanti tambahin itu. Tapi tetap sambil searching terus ya, karena untuk melihat posisi terkini ini masih error, ya nggak apa-apa udah lagi ya. Kalau sekarang jurnalnya yang gunakan ini yang apa sudah ada belum? Mm-mm. Tapi yang boleh yang spasial tapi pendekatannya gunakan seperti yang geografi kan kayaknya belum ada juga kan tadi karena yang SAR itu beda. Iya sambil untuk itu kita makanya yang mereka banyak pakai spasial pakai itu kita yang nanti coba cari jurnalnya yang memang ada spasial karena kita kan spasial tapi dengan cara berbeda itu loh cara sama-sama bicara tentang spasial tapi beda. Makanya kan spasial temporal sama geografi akhirnya yang panel itu kan juga beda nanti. Nah, syukur kita bisa sampai nanti geografi tapi yang versi panelnya loh. Jadi nanti kayak spasial temporal itu. Nah ini geografi and temporal karena belum tentu tuh barangnya ada beneran. Coba kalau makanya cuma dibuka aja. Nanti mulai dibikin harefnya apa sekali dapat langsung dibikin harefnya. Jadi kalau kita mungkin nggak sempat baca kan tadi bikin harif-harifnya nanti soal satu-satu dibuang kan nggak masalah, Bung. Itu di overlap gampang. Tapi yang penting kita sering cari terus sambil nanti dapat jurnal yang itu ambil template-nya. Nanti kita mulai nyiapin template-nya itu. Nah, sambil nanti cari apa produk conference ya yang melawan ke Malaysia ini. Ya kalau yang kan dapat yang kan sekarang ada kita yang untuk itu kan namanya apa rekomendasi tugas akhir itu loh, lumayan bisa untuk saya lagi ingin coba mau untuk ke Taiwan sama yang ini ke Malaysia yang satunya mau tak coba ke untuk tahun depan kan nanti kalau kita sudah selesai kan sudah beda. Nah, ini, iya, tapi nggak ada yang memang ke situ ya. Nah sekarang jurnalnya apa? Coba ambil apa mulai di searching jurnalnya apa namanya. Nah ini kan spasial temporal ini kan ini yang dulu bimbingannya Pak Nyoman S2 nya terus ke sini masa dengan coba jurnalnya apa itu? Coba masuk aja diklik itu nggak masuk ke namanya jurnalnya apa? Si mana sih itu jurnal mana itu? Jurnal mana itu? Ini nama jurnalnya ini kan simetri kan? Nanti Indonesia. Coba Pak publishernya. Oh MDPI. MDI termasuk yang sekarang di blog ya. Jangan yang itu lah, yang itu kan sekarang lagi dianggap apa lah. Ya nanti nggak apa-apa sambil cari nanti kalau belum ada nanti kita coba. Tapi kayaknya ya minimal kita sudah menemukan topik riset yang arahnya nanti untuk kompre gitu. Nah saya maunya nanti inginnya tak tandingkan dengan yang dari Pak Dedi yang machine learning-nya. Dulu aku magang dapat machine learning enggak? Sama Pak Dedi enggak. Saya ingin tak tandingkan seberapa yang kerja yang spasial tapi
Sebenarnya saya juga ingin menguji coba dengan tadi yang menggunakan spasial temporal yang GTWR dengan yang ini yang GWTS-nya itu loh. Dan yang punya artis juga harus punya kebayang bahwa ini saya lawankan terus kayak gitu. Nah, mungkin nanti coba yang apa GWTR ini tadi yang spasial temporal itu tadi apa GTWR. Nanti mulai kan pokoknya ukurannya kan akurasinya mau AIC-nya, WC atau apa, terus nanti dioverlaykan. Maka tandingan kan dengan yang standar, yang nggak usah peduli dengan apa namanya spasialnya, cuman waktu aja, time series aja. Terus pertama kan yang mulai spasial, temporal tadi, yang kayak punya Budi atau yang Bu Sifri tadi, terus nanti yang kita ini. Moga-moga ada perbaikan ya, memang lebih ini misalnya. Nah nanti kalau dari situ kan kita dapat ini kan kayak ini soalnya. Ini anal sini jurnalnya nih. Anal ini jurnal jurnal Amerika kayaknya coba. Ini ki berapa? Coba diambil ininya. Nah ini terus dibawa ke Simago. Oh ya berarti penting tuh ternyata. Iya makanya nggak apa-apa. Malah justru kalau nanti tapi kan kita mundur kan. Kalau suruh bayar mahal kan boleh bisa tuh. Nah justru kalau saya malah ngincar itu dulu. Yang penting nanti kalau memang kalau diterima, kalau kita memang nggak mau bayar kan bisa aja ditarik gitu. Kan nggak bisa maksa mereka. Tapi kan kita untuk ngetes ininya, karena reviewernya ini biasanya lebih bagus. Untuk bahwa ide kita itu jadi termasuk bagus enggak gitu loh. Kalau nggak apa-apa nanti coba, karena kita agak ke arah geografinya kan. Cuma nanti tinggal milih datanya yang agak lebih bombastis, jangan kalau kayaknya padi mungkin kurang keren lah apa misalnya. Kita coba cari yang kira-kira ya pokoknya harga beras kesannya kurang kurang inilah misalnya. Tapi ya juga harus ada efek spasialnya. Nah sekarang yang kebutuhan pokok memang kalau konteks untuk ini sebenarnya beras masih relevan ya karena itu kan kebutuhan bahan pokok. Dan nanti kan di abstraknya kita akan mengatakan bahwa untuk mengantisipasi apa kebutuhan masyarakat pangan tadi, pangan lah istilahnya. Nah itulah makanya yang tadi. Nanti kan akan dicek ya ikuti standar bahwa AR satunya layak enggak, AR berapa sih yang layaknya, nanti tetap ngikuti itu. Maka ini kan tadi belum, kan kita tadi nyasar, anggap aja ini AR satu, gitu kan. Ya, setelah itu kita bikin ARP, kalau teorinya ARP kan tadi, sudah kan. Nah nanti kan kita bikin, kalau itu kita bikin coba Arima kan nanti. Kalau ada trennya, ada ininya, maka perlu di moving average kan. Nanti seperti apa. Ya artinya kayak seperti kita belajar saja. Kan kita beri nama AR, terus MA, terus Arima, terus versi yang mesinnya. Karena kalau nanti ini untuk data yang besar sekali, gimana kemampuan untuk banding testing. Tapi sementara ya kita tandingkan sesama yang lain ini kan tandingan dengan yang apa yang sama-sama AR kan SAR tadi ya. SAR, AR atau regresifnya? Yo, yang spasial ininya jadi dia antar antar lokasi ya. Iya jadi bukan saya tidak gunakan latitude ini kan. Tapi yang temporal yang kalau spasial temporal itu tapi tetap spasialnya itu masuknya sehingga saya tapi tidak dalam yang untuk bobotnya tetap di ininya kan yang ini
Soal temporal coba. Oke. Mhm. Ya, hanya dia masuk langsung di situ. Nah, kalau kita kan malah time-nya tetap di luar. Mhm. Nah, ini kalau yang ini nanti kalau kita ngembangin ke yang apa, time di luar, tapi ada X bisa pakai ini. Tapi apa, kalau di sini kan X-nya benar-benar kan suatu prediktor kan itu. Kalau itu kan nggak ada T-nya. Gitu. Ini di sini ya T-1 tapi ini nggak ada T. Yang kita kan itu. Makanya kita nyoba sudah ada belum yang bikin itu. Belum ya. Di listingkan aja. Ini kan kayak untuk apa kita bikin kayak bab 2-nya nanti bab 3-nya kan yang karyanya kita kalau bab 2-nya kan tadi berbagai versi times tapi yang ramenya kan yang AR-nya aja kan. Arima jarang gini kan makanya ada. Nah nanti dimulai dari AR terus apa tadi mau GWAR mau start mau apalah itu mulai di walaupun ada yang atau regresi tapi terhadap spasialnya kan. Nah mulai di dokumentasi di bab 2 aja ini nanti kayak gini sudah. Nah nanti yang kerjaan kita nanti taruh di bab 3 itu di. Tapi kalau Pak Deddy nggak ada saran khusus sudah ini ya apa masih apa literaturnya kemarin dapat apa? Tapi dia sendiri ada nggak yang Pak Dedinya mungkin saya harapkan juga dari Pak Dedi yang munculin ide machine learning-nya itu biar karena Pak Dedi kan lama kadang tapi ya nanti lah satu selesai biar Pak Dedi nanti lihat ini aja nanti kalau ini apa sudah bisa mengalahkan yang ini yang GWAR lah yang apa itu nanti tetap dikerjakan ya kalau kerjakan data yang sama dikerjakan pakai ini tapi tetap nanti aturan main menentukan derajatnya P-nya itu kan ada pakai yang ACP itu di kan. Tapi yang ini yang versi Arima nggak ada yang ada moving average-nya ya selalu cuma AR ya star star si star eh, ya kan nggak ada yang main tambahin moving average-nya nggak ada kan. Yang sama ada tren ini kan cuma asumsi kan nggak ada tren itu cuman melalui jadi gestar kayak gini. Hmm, iya, kalau ini maksud saya makanya orang yang nekun ini kayaknya kayak nggak ada perkembangan ya mutar-mutar itu aja saya. Makanya kemarin waktu saya kok ingin menghibit-hibitkan itu, nah itu banyak yang gitu, tapi sebenarnya malah motivasi apa kurang, jadi kesannya hanya ingin nempel-nempelkan aja gitu. Tapi kurang. Hmm. Nggak apa-apa, jadi misalnya apa, yang agak, kalau enggak datanya jangan tahunan, diganti bulanan aja. Nah, ke bulanan aja. Menurut saya malah dicoba bulanan, terus nanti kan bisa agak panjang. Nah, nanti yang ini akan dijadikan untuk kayak testingnya.
jadi forecastingnya. Nanti kita untuk modeling sama itu. Bekas seperti apa. Jadi kalau ini kalau tahunan memang sedikit. Karena apa? Kalau kita melewati yang COVID, itu ya repot. Jadi sebenarnya ada COVID kan. Cuman karena tahunan nggak kelihatan. Tapi sebenarnya orang tetap bertani kan. Tapi konsumsinya kan juga lagi agak turun. Karena banyak orang nggak banyak bepergian kan. Nah mungkin kalau bisa bulanan, kita ambilnya kan setelah pasca COVID gitu kan. 2 bulan. Karena COVID itu agak anomali di situ. Ini kalau tahunan kayaknya nggak ada ya kelihatan dampak dampak COVID-nya nggak kelihatan ya. Iya, tapi bulanan kalau bisa gitu. Karena COVID kan berakhir dua mungkin. Nah kalau sudah mau main ke GWTS X, lah itu X-nya nanti bisa ini keadaan pas COVID. Ini kan cuma pakai kayak dummy variabel dalam keadaan biasa keadaan. Ini yang bulanan. Nah ini kan sudah bisa 2 tahun, 3 tahun aja kan. Eh, ya, 21, 22, 23. 3 tahun bisa udah. Nanti coba pakai air satu yang biasa, terus mulai pakai yang pot itu ada ininya enggak, terus pakai yang pakai apa yang setelah mau GWAR lah, coba ininya. Oh iya, nah, makanya itu justru tapi malah kita justru kalau nanti ada masa kita bisa bikin yang GSTS yang musiman, ada derajat musimnya. Memang kalau bulanan ada resikonya musiman. Kalau tahunan jarang ada tahunan kok musiman. Karena pola-pola ini cenderungnya dia di bulanan. Tadi tahunan kok nilainya hampir sama kalau dengan yang bulanan. Apa enggak ini tadi? Oh, rata-rata ya bukan. Oh, tadi bukan total produksi, tetapi itu total 1 tahun. Oh, kalau rata-ratanya sebenarnya ini sudah konteksnya bulanan tadi. Tapi cuman di rata-ratakan ke tahun. Mungkin malah kalau bisa dapat totalnya aja, jangan rata-ratanya, harusnya totalnya. Total produksi 1 tahun. Oh, kalau ini harga, sorry ya. Harga, ini kalau harga ya rata-rata bener. Kalau total produksi lah baru. Uang ini bulanan ini kan rata-rata harga harian dijadikan bulanan kan. Bulanan kan harga rata-rata harian sebenarnya. Kalau tahunan sebenarnya rata-rata 1 tahun. Berarti gejolak di antar bulannya sudah tereduksi kan karena diambil rata-ratanya. Iya makanya karena udah di ya, pokoknya kerja pakai yang biasa ya profesional. Terus yang sudah ada, yang sudah kembangan tadi, yang sudah nambah spasialnya, entah caranya belum pakai yang bobot. Terus yang kita ini yang jadi bobotnya tidak time-nya dijadikan malah exogen, apa prediktor ya exogen itu dia. Saya punya buku time series-nya kan untuk melihat-melihat yang tadi ukuran akurasi terus ya. Nah itu sama yang kadang ICP itu juga. Terus juga prosedur estimasinya. Nanti kita coba kalau tadi kan masih di square kayaknya tadi. Kalau ya, tapi kalau untuk time set likelihood kita butuh asumsi errornya normal kan. Kalau di sini belum tentu nanti errornya normal apa enggak kan kita enggak tahu. Karena harga cenderungnya enggak normal itu. Jadi makanya kadang kita lebih gunakan yang di square. Tidak menggunakan asumsi distribusi dulu pada saat estimasi. Iya, ya untuk ya
Jadi nanti kalau untuk yang ini kayak gini ya dia saya pakai untuk ini dulu, toh kita butuh waktu nggak terlalu lama kan lebih banyak kan kerjaannya. Saya sekarang itu juga tetap ikut mantau biar mendengarkan yang sudah lebih duluan itu. Mereka sudah saya minta apa karena memang tujuannya saya bikin bersama-sama itu aja ada yang tetap nggak mau ikut itu. Yang satunya itu yang saya nggak tahu kenapa dia itu. Padahal dengan ikut itu kita tahu stresnya teman yang lain kan. Kalau sendirian kayak gini kan nggak pernah tahu bahwa temennya kayak apa sih. Dengan bareng-bareng kayak gini kan semua punya masalah kan. Dengan ini yang tinggal nulis saja ternyata juga udah lama juga misalnya. Nah ini makanya saya kan dengan ini ada satu yang ini nggak mau kenapa. Sebenarnya kan mendengarkan kan semua memangnya apa nggak ada masalah, ada masalah itu. Maka tetap tadi ikutlah kayak gini itu kan untuk saling kayak share aja. Nah sebenarnya ya karena nanti mungkin terus secara online tapi karena selama belum mungkin saya akan berikan di kenapa online supaya kita ya fleksibel aja gitu. Maka dalam keadaan tentu nanti saya bisa juga ya ini mungkin online langsung nyambung tapi tetap malah gabung dulu ke yang itu gabung yang rame-rame tadi nanti setelah itu selesai kan saya ubah channel ke yang ini yang punya itu mungkin lebih enak seperti itu. Karena saya kira kan cukup lah untuk jadi udah lumayan yang penting ada hasil untuk baca-bacanya kan baca sendiri ya. Ini aja masih ada ruang terbuka yang kebayasiannya itu. Ya nanti lah. Eh, saya kemarin ada yang ke anak saya data satu lanjut saya kasih yang Bayesian ini ada buku Bayesian tapi untuk yang berbagai macam ini apa kan di Bayesian kan sekarang banyak kan sebenarnya hidup ini lebih banyak kan Bayesian kita nggak mungkin terbebas dari bahwa apa-apa dianggap konstan itu parameter sebenarnya enggak. Ini kan baru spasial. Kalau di Bayesian kan parameternya dianggap punya distribusi prior itu. Itu kan selama ini juga yang akhirnya kemarin masa satu yang saya mau dicoba Bayesian dan saya itu. Tapi untuk yang riset yang kayak gitu belum itu. Saya kemarin cenderung, ya ini coba saya gagalkan dulu lah nanti kalau semoga sudah. Ya oke, sementara apalagi yang ya silakan nanti lanjut. Sudah Pak. Ya, oh, nah ya udah pas malah justru makanya itu. Tapi kan yang time series standar kan, tapi yang penting memahami ini loh prosesi. Kenapa saya punya model, estimate-nya caranya ini, karena supaya kita menyadari secara teoritiknya. Kalau pakai bukunya apa yang ininya untuk ngajarnya time seriesnya. Tapi nggak kalau perlu sebenarnya eh, apa? Karena kalau yang memang yang masuk ke komputasi, kadang teorinya kurang detail. Lalu kita butuh main teori kan. Jadi kadang dikombinasi kalau saya misalnya kayak gini, mahasiswa tak suruh baca buku yang ada teori, ada yang kan ada buku sekarang gunakan R, gunakan Python. Mereka sering lupa ininya, apa teorinya. Jadi saya kombinasi sekarang ada yang teori ya tetap ada, ya kalau mahasiswa mulai kelihatan kan kadang apa kayak dia kan mungkin nggak tertarik, ya komputasi pasti mereka tertarik, ya hanya untuk tapi jaga keseimbangan jangan sampai lupa teori. Ada senangnya nyoba-nyoba di R itu sampai capek di Python. Teorinya nggak pernah mau nyentuh teori nanti Pak belakangan aja katanya. Karena setelah mulai saya minta nyusun teorinya mulai bingung. Karena kalau pakai package kan kita nggak kerasa itu langsung. Tapi kalau kayak tadi kan karena harus program kan harus ada teorinya. Coba kalau mau mengerjakan cuma AR saya sudah ada package-nya, mesti kita males baca teorinya. Cenderungnya gitu. Ya, oke, saya kira mungkin cuma ada coba nggak apa-apa nanti saya akan. Nah, kalau kuliahnya di hari apa kalau ngajar? Oh, kadang oh iya kalau di sana lebih di ini di belakang. Oh, oh. Iya, benar karena masih biasanya mereka di belakang. Apa? Oh, ya, tadi oh belum ini ya. Benar.
Saya coba ini ya sekarang di ini aja ini, di sini aja kan. Coba di scan itu. Kalau sudah bisa berarti oh belum saya belum ini tadi ya, kayaknya belum sebentar, harus saya dulu ini karena terlanjur udah keluar, bentar bentar, harus ngulang lagi. Ya udah sekarang udah. Oh, bisa berarti ya udah berarti nanti tetap presensi ini, tapi dan cara kita mulai dengan yang ini dulu aja, yang bareng-bareng itu kan nggak selalu bongkar itu kan lebih untuk supaya juga mulai membayangkan untuk yang sudah mau selesai, yang masih habis kongre, yang ini kan jadi punya gambaran perjalanan S3 itu kayak gitu. Karena kalau bimbingan terus cuman kayak gini, kita nggak dapat gambaran stresnya yang sudah. Ini kan ada juga yang sudah mau batas akhir waktunya tadi. Yang paling senior kan angkatan Bapak itu akan sengaja saya buat seperti itu lumayan. Jadi ya kita saling belajar dari pengalaman yang sudah